Shalom Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Jumpa lagi kita pada pagi hari ini. Semua ini Bapak Ibu Saudaraku adalah karena kasih penyertaan pelindungan Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan masih bisa bernapas, masih bisa menghirup udara yang segar. Itu semua Bapak Saudaraku kita rasakan, semua itu oleh karena penyertaan Tuhan, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan juga dengan usaha kita, tapi semua itu karena penyertaan pelindungan Tuhan. Karena begitu Tuhan mengasihi kita, karena Tuhan ingin semua kita selamat, satu pun tidak binasa. Itulah rencana Tuhan buat kita, sehingga Dia datang ke dunia ini tahun 2000 lalu untuk mengajari, membimbing, menuntun supaya kita berjalan seturut dengan kehendak-Nya. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, saat ini kita banyak melihat pengertian akan kebenaran firman Tuhan, sehingga banyak simpang siur, tidak jelas kepastiannya. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku? Karena tidak membaca Alkitab, karena pedoman adalah pedoman daripada manusia, dari perkataan manusia, bukan perkataan menurut sesuai tertulis dengan Alkitab. Bahkan juga ada kawan-kawan yang bertanya kepada saya, dia mengatakan Adam selingkuh. Oh, bukan Adam, Hawa selingkuh. Dia mengatakan demikian. Kenapa sempat dia mengatakan seperti itu? Karena hanya dia mendengar, bukannya membaca kebenaran firman Tuhan sesuai dengan Alkitab. Bahkan dia mengatakan, makanya si Kain membunuh katanya. Karena apa? Karena dia adalah keturunan si ular, dia mengatakan. Karena Kain itu adalah anak haram, dia mengatakan. Dia bukanlah anak Adam dan Hawa, tapi si Kain itu adalah keturunan dari si ular dengan si Hawa. Itu kata-kata banyak simpang siur yang kita berdebat tentang kebenaran firman Tuhan. Jika kita tidak melalui firman, jika kita tidak dasarnya Alkitab, sehingga banyak tafsiran mendapatkan seperti itu. Bahkan si Hawa adalah selingkuh dengan ular. Bahkan ada anaknya keturunan si Kain, dia mengatakan demikian. Jadi kita harus kembali kepada Alkitab supaya jelas. Jangan kita mengatakan, menuduh yang tidak-tidak. Jangan kita mengatakan seturut dengan tafsiran kita. Jangan kita mengatakan seturut dengan pengetahuan kita jika tidak ada fakta, jika tidak ada bukti. Jadi harus kita sesuai cerita dengan fakta, sesuai dengan tertulis, sehingga bisa kita mempertanggungjawabkan apa yang kita sampaikan. Jadi seperti yang kita dengar di luar itu, dia mengatakan si Hawa selingkuh dengan ular, sehingga dia melahirkan anak si Kain, sehingga si Kain itu membunuh adiknya karena hasil dosa katanya. Jadi itu kata dunia. Jadi banyak mengatakan seperti itu yang cerita pada saya. Tapi saya itu tidak mau mengaminkan. Karena apa? Karena itu tidak tertulis. Tidak tertulis di dalam Alkitab. Sesuai apa yang tertulis Alkitab, itulah yang kita percayai. Di luar tertulis dalam Alkitab, kita tidak bisa mempertanggungjawabkan itu karena nggak ada buktinya. Tapi kita harus melontarkan perkataan itu dengan tertulis, karena tertulis di sini di Alkitab kita melihat bagaimana Adam dan Hawa.
Kejadian 3. Kejadian 3 di sini kita melihat manusia jatuh ke dalam dosa. Itu judulnya, Adam dan Hawa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kamu makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan, ataupun raba buah itu nanti kamu makan. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon kayu yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanah lah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan
perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu. Jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dia yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhanlah membuat pakaian Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden tempatkannya lah beberapa kruk dengan pedang dan bernyala-nyala dan menyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jadi jelas di sini kita tentang sesudah Adam Hawa makan buah, tentu kita jelas ini bukanlah selingkuh, bukan sama seperti kata-kata orang itu. Kata-kata orang itu gimana, kita baca ayat 4, Kain dan Habel. Jadi kita melihat bagaimana di sini hasil, apakah selingkuh, apakah memang betul hasil perkawinan Adam dan Hawa. Jadi ini jangan kita mengada-ngada, jangan kita tafsirkan firman Tuhan ini, kita menganggap si Hawa itu selingkuh dengan ular sehingga dia melahirkan anak si Kain. Itu hanya kata-kata orang, itu hanya tafsiran orang, itu hanya pengertian orang. Tapi jangan kita lebihi dari Alkitab ini, jangan kita kurangi, jangan kita tambahi. Jadi supaya firman Tuhan ini seturut dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Jadi jelas di sini kita melihat bagaimana apakah Kain itu hasil hubungan dari si ular, Hawa dan ular, hasil selingkuh. Jadi kita baca di sini ayat 1 mulai, Kejadian 4 ayat 1. Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Jadi jelas bukanlah si Hawa selingkuh dengan si ular. Jadi sini yang kita bisa pertanggungjawabkan yang tertulis. Karena sini tertulis, bahkan kita melihat di sini ayat 1 mengatakan, kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani.
Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan persembahan dari hasil tanah itu kepada Tuhan, sebab korban persembahannya. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkannya Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berpuasa atasnya," kata Kain kepada Habel, adiknya. "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel, adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, apakah engkau telah perbuat ini?" "Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkat mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepertinya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dari pengembara di bumi." Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku." Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalas kepadanya 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapa pun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Jadi jelas Kain bukanlah hasil selingkuhan. Jadi faktanya sudah kita baca tadi, Kejadian 4, Kejadian 3, dan Kejadian 4. Jadi gimana Kejadian 3 menceritakan bagaimana si Hawa digoda oleh iblis, digoda dengan si ular untuk memakan buah kayu, bukannya untuk berselingkuh. Bukan, itu jangan kita buat tafsiran, jangan kita membuat hasil pikiran kita. Jadi harus kita bertanggungjawabkan bahwa itu tidak ada tertulis bahwa Hawa selingkuh dengan ular. Ternyata kita lihat sesuai dengan Alkitab yang tertulis, bukannya selingkuh, tapi digoda oleh si iblis, si ular, supaya dia memakan buah kayu yang terlarang itu, yaitu buah kayu yang buah kayu kehidupan yang tengah-tengah Taman Eden itu. Sehingga ketika dia makan, sehingga dia jatuh ke dosa, sehingga dia dikutuk, sehingga
dia dikeluarkan dari Taman Eden itu, sehingga penderitaan yang akan diterima, kutuk yang diterima, di mana penderitaan dia akan mencari makan susah payah, duri yang akan uh, menyertai di pekerjaannya. Jadi ini semuanya kita melihat bukanlah sama seperti ucapan-ucapan, maksud tafsiran, baik juga khayal-khayalan, baik juga hasil pikiran orang-orang yang di luar yang tidak membaca Alkitab. Jadi kita membaca Alkitab dan mempercayai Alkitab, mempraktikkan Alkitab, supaya kita jangan lari daripada firman kebenaran. Jadi jika kita menambahi menguranginya, tentu tidaklah seturut dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Jadi inilah Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita itu waspada kita membaca Alkitab ini, waspada kita mengertikan Alkitab ini, waspada kita supaya kita jangan hanya mendengar saja. Karena kalau jika kita mendengar yang seperti ini, dia mengatakan Hawa selingkuh dengan ular sehingga dia melahirkan si Kain. Itu hasil dari ucapan yang tidak membaca firman. Dia hanya menghayalkan seperti itu, dia hanya menafsirkan seperti itu. Jadi itu bukanlah hasil kebenaran, tapi hasil kebenaran adalah sesuai yang tertulis. Jadi cukuplah yang kita percaya yang tertulis, cukuplah yang kita beritakan itu yang tertulis. Jangan kita beritakan yang tidak tertulis. Jadi yang kita ikuti, yang kita taati, yang kita lakukan, yang tertulis saja pun yang kita lakukan itu sudah luar biasa. Jadi tak usahlah kita tambah-tambahi lagi beban kita, tak usahlah kita tambah-tambahi lagi masalah kita, tak usahlah kita tambah-tambahi lagi pergumulan hidup kita. Cukuplah yang ada, yang sudah diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, itu saja yang bisa kita tekuni, sudah sangat-sangat luar biasa. Jadi itulah yang bisa kita sampaikan di pada pagi hari ini Bapak Saudaraku, supaya kita ini jangan kita hanya mendengar kata orang. Jika kita hanya mendengar kata orang, itu tadi Hawa selingkuh. Jadi katakan si Kain hasil selingkuhan dengan si ular. Jadi inilah Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita itu jangan hanya mendengar saja, tapi kita buktikan sesuai yang tertulis di Alkitab. Itulah yang bisa kita imani dan kita praktekkan, kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa lagi renungan besok berjudul yang berbeda. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.